pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Bumi Nusantara lagi-lagi harus berjuang melawan amukan alam. Terkepung dalam genangan yang memakan korban. Hujan yang mengguyur berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan banjir yang melumpuhkan kota dan desa. Ribuan rumah terendam, jalan-jalan berubah menjadi sungai dan tangis pun pecah lantaran seluruh harta terbawa banjir tanpa sisa. Tak hanya itu, banjir yang menerjang bahkan juga memakan korban nyawa. Begitu banyak duka dan kehilangan, namun yang dapat dilakukan hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Lantas, kapankah bencana banjir di bumi pertiwi bisa benar-benar berakhir? Saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Selasa 4 Maret 2025, sejumlah kawasan di Jabodetabek terendam banjir usai diguyur hujan deras sejak Senin malam. Tak kuat menahan debit air, Kali Ciliwung pun meluap hingga menyebabkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Selain itu, kawasan Jati Asih menjadi kecamatan terparah yang terdampak banjir di Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat ada 122 RT di 23 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Ketinggian air yang tertinggi mencapai hingga 4 meter, yakni di kawasan Jakarta Timur.
Di hari yang sama, banjir setinggi 50 hingga 75 cm juga merendam kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Akibat banjir, moda transportasi umum yang biasa melintasi Kedoya terpaksa berhenti beroperasi. Banjir merendam kawasan Kedoya dengan ketinggian air 50 hingga 75 cm. Warga yang tinggal di apartemen tetap bertahan di tempat tinggal mereka. Sementara sebagian warga lain memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Selain merendam rumah warga, banjir juga membuat sejumlah ruas jalan ditutup sementara. Moda transportasi umum yang biasa melintas di kawasan ini juga terpaksa berhenti beroperasi. Sementara itu di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur, banjir hingga 5 meter merendam permukiman warga. Banjir terjadi akibat luapan aliran Kali Ciliwung. Banjir di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur awalnya setinggi 3 meter. Namun debit air terus meningkat hingga mencapai 5 meter. Tingginya permukaan air membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Warga diungsikan sementara di kampus Binawan yang tak jauh dari permukiman warga. Di rumah ada 3 meter. 3 meter? Sekarang Mungkin lebih. bisa lebih? Pinggir kali. Oh, masih naik. Tadi rumah kelelep semua atau sampai atas kepala? Nah, itu Ibu mengungsi pada saat air setinggi apa, Bu? Udah tinggi pakai ini ya, perahu. Oh, Ibu dievakuasi tadi. Ya, banjir di Jakarta bahkan memakan korban jiwa. Bocah berusia 3 tahun meregang nyawa karena terbawa arus saat hendak dievakuasi dari rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Korban bernama Ataris Al-Saki sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sejumlah kerabat dan tetangga terus berdatangan untuk menyampaikan duka cita. Puluhan warga Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan mengiringi pemakaman almarhum Ataris Al-Saki. Batita yang berusia 3 tahun meninggal dunia terseret arus banjir pada Selasa kemarin. Ayah korban ikut ke pemakaman tak kuasa menahan kesedihan. Sementara kediaman rumah korban terus didatangi pelayat untuk menyampaikan duka cita. Saat proses evakuasi, Batita tersebut ditemani ayah dan kakaknya. Akibat derasnya arus Kali Ciliwung, perahu karet yang ditumpangi mereka bersama tim SAR terbalik hingga menyebabkan sang Batita terbawa arus. Sementara kakak korban berhasil diselamatkan. Proses pencarian memakan waktu hingga 9 jam, di mana korban baru ditemukan sekitar jam setengah 1 malam, tepat di belakang musola Gang Perintis saat air mulai surut. Korban ditemukan dalam kondisi badan kaku dan sudah tidak bernyawa. Tapi saya koordinasi sama yang ibu korban, katanya belum ada yang masuk, belum ada yang nyari. Jadi akhirnya dicari itu sama warga situ yang tahu medan itu. Warga situ ikut membantu mencari dari kejadian sampai akhirnya alhamdulillah ketemu di pukul 00.30 dini hari tadi. Itu diketemukan saat arusnya udah mulai surut, banjirnya udah mulai surut. Diketemukan katanya di dekat di belakang musola, di bawah saung, posisi korban itu lagi telentang. Katanya udah kaku, udah nggak bernyawa lagi. Terus itu ditemuin sama temennya suami korban. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di kawasan Tebet Selasa kemarin terbilang cukup parah, mencapai 2 meter lebih. Tingginya permukaan Kali Ciliwung mengakibatkan kali meluap dan menggenangi pemukiman. Ya, titik banjir yang cukup parah juga terjadi di kawasan Mega Bekasi Hypermall yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pusat perbelanjaan ini terendam banjir hingga 1,5 meter. Para pengunjung mal sempat panik saat air tiba-tiba masuk dan menggenangi lantai dasar mal. Air yang menggenangi pusat perbelanjaan membuat puluhan tenan terendam banjir setinggi 1,5 meter. Tak sedikit pedagang yang tak sempat menyelamatkan barang-barang dagangannya.
Bahkan sejumlah mobil yang terparkir ikut terendam banjir. Diduga kerugian akibat banjir di pusat perbelanjaan ini mencapai miliaran rupiah. Cepat datang airnya langsung jam. Ada pemberitahuan sebelumnya dari manajemen? Kalau dari manajemen Korotio sih nggak ada info sih. Ke yang lain juga, tenan-tenan lain juga nggak ada info. Di Kampung Lebak, banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga. Banjir disebabkan kiriman air dari Bogor hingga menyebabkan Kali Bekasi meluap. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter membuat warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Ibu lagi? Nah, aku enggak. Iya, kayaknya mau kerja. Oh iya. Iya. Kasih ya, Pak. Iya. Sekarang lagi, Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada setinggal mah di dalam rumah, tapi kalau di luar misalnya ada segini. Daerahnya paling dalam seberapa sih, Pak? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng ya berarti ya? Ada segenteng belakang. Seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya mau kenal kali di belakang. Karena kali Cekes dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam. Nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Ya, dampak banjir yang melanda Jabodetabek khususnya di kawasan Bekasi membuat sejumlah fasilitas rusak. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum di Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat yang rusak akibat terendam banjir. Usai terendam banjir, sejumlah fasilitas di RSUD Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Kerusakan fasilitas terjadi pada lift pasien yang mati, panel listrik, hingga genset yang berimbas padamnya aliran listrik di 2 gedung. Tak hanya itu, basement gedung A RSUD Kota Bekasi juga terendam banjir setinggi 2 meter. Kita melihat fasilitas RSUD yang telah kena banjir kemarin cukup parah. Beberapa yang gedung C ini memang yang terendam. Ada 2 jadi hal memang karena terendam itu ada namanya trafo PLN dan juga kemudian tentunya panel-panel listrik yang terendam. Jadi harus dimatikan listriknya. Hari ini sedang diperbaiki. Kita harapkan mudah-mudahan besok. Tapi tanpa juga kita tidak mengurangi pelayanan masyarakat. Sementara itu, jembatan Kemang Pratama yang berada di Kota Bekasi ambruk akibat banjir dan luapan Sungai Bekasi. Beginilah kondisi jembatan Kemang Pratama yang ambruk akibat banjir dari luapan Sungai Bekasi. Jembatan ini merupakan salah satu akses utama bagi warga menuju perumahan Kemang Pratama. Pihak kepolisian pun memperlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi terputusnya jalan akibat jembatan ambruk. Nekat menerjang banjir yang arusnya cukup deras, sebuah mobil terseret banjir. Pengemudi pun berupaya menyelamatkan diri melawan arus yang deras.
Inilah video warga yang merekam sebuah mobil jenis SUV hanyut terseret banjir di Kampung Nawit, Kecamatan Setu, Bekasi. Awalnya mobil tersebut nekat menerjang banjir, namun derasnya arus membuat pengemudi kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan kejadian ini berteriak histeris, menyuruh pengemudi untuk keluar dari mobil. Pengemudi pun akhirnya loncat keluar mobil, tapi sayang ikut terseret arus hingga ke tengah danau. Pengemudi berusaha untuk berenang menyelamatkan diri ke tepian. Setelah pengemudi berhasil menyelamatkan diri, warga pun bergotong royong untuk mengeluarkan mobil yang terseret arus. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi akses ke stasiun Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, banjir tidak mengganggu operasional stasiun Bekasi. Banjir di Jalan Juanda yang terletak bersebelahan dengan stasiun Kota Bekasi ini berasal dari luapan anak Sungai Bekasi. Genangan banjir tidak sampai masuk ke dalam area stasiun, sehingga operasional stasiun Bekasi dapat berjalan seperti biasa. Genangan banjir setinggi 60 cm juga mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar stasiun. Pasalnya, ratusan motor dan mobil berhenti di pinggir jalan menunggu genangan banjir surut. Banjir juga menggenangi area parkir sepeda motor di sisi selatan stasiun Bekasi. Banjir juga menerjang 2 kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Derasnya banjir mengakibatkan jembatan Cicanggo penghubung antara Karawang Bogor amblas. Banjir melanda 2 kecamatan di Karawang, yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe. Tercatat sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeet. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Banjir di Karawang, Jawa Barat akibat luapan Sungai Cibeet juga merendam akses jalan hingga ketinggian air 1 meter lebih. Akibatnya jalur Karawang Bogor lumpuh. Jembatan Cicangor yang menjadi penghubung antara Karawang Bogor amblas dan tak bisa dilintasi oleh semua kendaraan. Puluhan kendaraan truk dan pribadi terjebak hingga 12 jam lebih. Kemacetan kendaraan mengular hingga 1 kilometer lebih. Sementara itu, banjir bandang yang melanda Kecamatan Cisarua Bogor pada Senin 3 Maret 2025 memakan korban. 1 warga tewas setelah sebelumnya hilang terbawa arus banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi Asep Mulyana, korban hanyut akibat terseret arus banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, yakni di Kecamatan Megamendung, atau sekitar 8 km dari lokasi terseret arus. Jasad korban ditemukan usai 12 jam pencarian dengan kondisi masih berpakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah berada di dalam rumah, namun karena posisi rumah berada di bibir sungai, korban terseret arus banjir bersama rumahnya. Meninggal dunia. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Citeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kilo. Banjir dan tanah longsor melanda 4 desa di kawasan Hulu Air Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak Minggu siang.
Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor pada Minggu malam 2 Maret 2025 memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus. Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam, Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa tersebut. Sementara itu, Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan res area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Pemirsa, selain banjir, hujan deras berjam-jam di Kota Bogor membuat turap setinggi 3 meter longsor dan menimpa balita hingga tewas. Sementara sang ibu mengalami luka patah tulang. Longsor tebing setinggi 20 meter di Komplek Mutiara Bogoraya, Kota Bogor terekam CCTV. Warga yang memarkir kendaraan di dekat titik longsor panik dan memindahkan mobil mereka. Longsor turap akibat pondasi ambrol tergerus hujan dan debit kali baru. Longsor di Kota Bogor menelan korban jiwa. Seorang ibu 29 tahun dan balitanya warga Babakan Poncol, Ciluar, Kota Bogor tertimbun longsor turap setinggi 3 meter. Korban balita berusia 11 bulan tewas tertimbun bongkahan beton besar, sementara sang ibu patah tulang. Posisinya adalah terhimpit oleh material TPT di bagian kepala. Begitu. Tak hanya di Pulau Jawa, banjir juga melanda Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Derasnya terjangan banjir membuat jembatan Sungai Oyo di Nias Barat ambruk. Akibatnya 1 kabupaten terisolir. Inilah detik-detik ambruknya jembatan Oyo di Desa Tuluna, Kecamatan Bandehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Ambruknya jembatan Oyo ini akibat tingginya curah hujan hingga banjir beberapa hari belakangan di Kepulauan Nias. Tidak ada korban jiwa akibat ambruknya jembatan ini. Robohnya jembatan terpanjang di Nias Barat ini maka dipastikan 1 kabupaten, yakni Nias Barat, akan terisolir. Warga berharap jembatan Oyo ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Hujan yang sangat tinggi beberapa hari ini sehingga jembatan Oyo ini
putus total dan ini mengakibatkan terisolirnya beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Barat. Hampir beberapa kecamatan yang terisolir dan ini menyebabkan masalah baru dan menyebabkan harga-harga pada naik. Korban tidak ada dan kebetulan lalu lintas lagi kosong ketika jembatan Oyo ini ambruk. Pasca ambruknya jembatan Sungai Oyo masih belum ada tindakan dan penanganan cepat dari pemerintah daerah setempat. Ya, apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi banjir yang melanda? Selengkapnya usai jeda.